Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Kupipa, mahasiswa PPG UIN Sarif Hidayatullah Jakarta, dengan nomor peserta 3171 901831. Hari ini saya akan melakukan kegiatan UKIN sebagai tugas akhir saya dari kegiatan PPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Hari ini kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita bisa belajar ya. Belajar apa? Belajar pendidikan agama Islam. Oke, baik, sebelumnya yuk kita doa dulu ya. Kita buka dulu pelajaran kita ini dengan membaca doa. Semoga nanti kita semua mudah mengambil ilmu pengetahuan itu, dan insya Allah kita mudah bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan, siapa yang mau memimpin doanya? Ya, silakan nak. Mari teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, sebelumnya Ibu cek kehadiran dulu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir ya semua? Siapa yang nggak hadir? Yo, temennya coba dilihat kiri kanan. Oh, Aufa ya. Aufa tidak hadir ya? Siapa lagi? Bilqis tidak hadir. Kenapa Bilqis tidak hadir? Sakit. Ada yang izin? Fatima. Setiap kali Fatima izin? Bilqis izin? Ya, siapa lagi yang izin? Tidak, udah berarti dua orang aja. Yang satu sakit, yang satu Alfa izin. Fatima sakit ya? Oke. Baik anak-anak ibu sekalian yang berbahagia. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya mari sama-sama kita membaca ayat Al-Quran ya. Buka Al-Qurannya semua, kita tadarus Al-Quran dulu ya. Kita tadarus Quran surat Asy-Syura ayat 13. Silakan dibuka semua. Surat Asy-Syura. Udah ketemu semua? Ya, silakan dibaca. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wasyayna Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Shadaqallah. Asy-Syura ayat 13. Nah, baik, selesai kita bertadarus Al-Quran. Sebelum Ibu melanjutkan materi kita, mari sama-sama kita coba semua menghadap ke papan tulis semua. Kita saksikan dulu ada video ya, ada cerita inspiratif ya, cerita inspiratif untuk menambah keimanan kita. kisah Firaun menyetubuhi iblis yang menyamar sebagai Asia istrinya.
Kisah bermula ketika Firaun ingin mencari istri baru karena istri sebelumnya meninggal. Kemudian Firaun memaksa Asiyah binti Muzahim dengan mengancam akan membunuh kedua orang tuanya Asiyah jika ia menolak keinginan Firaun memperistrinya. Di bawah ancaman, Asiyah yang diam-diam beriman kepada syariat Nabi Musa terpaksa menuruti kemauan Firaun meski hatinya menolak. Karena Firaun adalah seseorang yang ingkar kepada Allah. Setiap kali Firaun ingin menggauli Asiyah yang sudah menjadi istrinya, Allah menjaga kemuliaannya dengan mengirim iblis yang menyamar untuk menggantikan Asiyah dan begitu seterusnya, sehingga kesuciannya tetap terjaga. Hingga pada akhirnya Firaun membunuh Asiyah dengan cara yang kejam setelah mengetahui keimanannya kepada Allah. Namun Allah membuat Asiyah tidak merasakan sedikit pun rasa sakit dari siksaan Firaun dan beliau meninggal sambil tersenyum. Masya Allah. Ya. Nah, di sini ada tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, ya. Tujuannya adalah kita semua mengerti, ya. Mengerti apa itu Al-Kuliah Al-Khamsah. Udah paham semua ya? Itu tujuannya pembelajaran hari ini. Kemudian apa itu implementasinya dalam kehidupan kita, ya. Oke, baik, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu lihat, Ibu tampilkan PPT-nya ya. Oh iya, untuk lebih jelasnya sebelumnya Ibu mau kalian buka HP kalian. HP kalian ya. Ibu akan memberikan kalian pertanyaan ya di Quizzes ya. Ini videonya linknya Ibu berikan sama kalian di WA ya, ketua kelas. Nah, di sini ya langsung ya. Oke, sebelumnya Ibu mainkan sekarang ya. Sudah ketemu itunya linknya? Ini kodenya 4565 Ibu akan mulai kalau udah semua udah join. Oke ya, Ibu mulai ya. Silakan. Oke, kita lihat sekarang siapa yang menang nih ya. Ibu akhiri ya. Oke, siapa nilai tertingginya nih, kita lihat ya. Wah, Rifko, Kotrun, Aulia Sapitri ya. Oke, mana Aulia Sapitri? Yang mana Aulia? Oh, selamat ya. Insya Allah nanti hadiahnya menyusul ya, insya Allah ya. Jadi, alhamdulillah ya. Yang pertama Aulia, yang kedua siapa tadi? Kotrun, yang ketiga siapa? Oke, baik ya. Setelah kalian tadi menjawab kuis dari Bu Eva ya tentang Al-Kuliah Al-Khamsah sebagai pertanyaan pemantik, sekarang tolong perhatikan presentasi dari Bu Eva ya. Sekarang semua ngadep ke sini semua, ke papan tulis dulu. Ya. Menjaga keseimbangan hidup dengan Al-Kuliah Al-Khamsah ya. Apa sih Al-Kuliah Al-Khamsah? Al-Kuliah Al-Khamsah adalah 5 prinsip dasar ya. Jadi di dalam hukum Islam itu sering disebut dengan Mustahik Al-Khamsah ya. Nah, itu menjaga agama kita, menjaga jiwa kita, menjaga akal kita, menjaga keturunan kita ya. Dalilnya Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 13 ya. Kemudian macam-macamnya tadi sudah Ibu sebutkan ya. Kemudian apa itu menjaga agama ya? Menjaga agama adalah merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia ini agar hidupnya menjadi seimbang. Contohnya tidak melakukan pemaksaan dalam pelajaran agama. Oke, baik anak-anak Ibu sekalian yang hebat-hebat. Setelah tadi Ibu menjelaskan panjang lebar apa itu Al-Kuliah Al-Khamsah beserta macam-macam dan contohnya, untuk lebih jelasnya lagi marilah kita saksikan tayangan video berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dengan kerahiman dan kebesarannya telah memberikan kita segala apa yang kita butuhkan untuk kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita akal pikiran yang kuat yang sangat baik dan sangat sempurna. Dengan akal pikiran kita mampu membedakan mana yang baik yang bisa kita jalani dan mana yang buruk yang harus kita tinggalkan. Dalam agama Islam kita diberikan 5 bekal dasar prinsip untuk menjalani kehidupan kita yang kita kenal dengan Al-Quran Al-Fatihah. 5 prinsip dasar yang dimaksud dengan Al-Quran Al-Fatihah adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Menjaga agama atau hifdzul ad-din merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia dengan pengakuan iman, yaitu mengucapkan kalimat syahadat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa, dan pergi haji, serta mempertahankan kesucian agama. Selain menjaga agama, kita dituntut juga untuk menjaga jiwa kita, yaitu al-hifdzul an-nafsi. Hak hidup dan menghargai kehidupan manusia adalah hak yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Oleh sebab itu, diperlukan hukum yang mengikat sehingga jiwa seseorang dapat terjaga. Sedangkan al-hifdzul akli adalah menjaga akal, di mana akal menjadi sumber pengetahuan, tempat menerima hidayah dan media untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Agar tetap berfungsi dengan baik, setiap muslim harus memelihara akal dan tidak merusaknya. Sedangkan al-hifdzul an-nafs adalah menjaga keturunan. Islam memberikan perlindungan kepada keturunan, dan hal itu menikah rusak agar garis keturunan menjadi jelas. Dan Islam juga mengajarkan kita al-hifdzul mal, yaitu memelihara harta, karena harta merupakan salah satu yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Sebab harta adalah kebutuhan hidup bagi seseorang. Untuk mendapatkan harta, seseorang harus usaha yang dilakukan. Bahkan Allah telah memerintahkan agar hambanya mencari karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita jaga dari kali ini bukan yang telah Allah berikan kepada kita agar kita meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bila kita semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke ya. Untuk menjadi insan yang sempurna, tentunya kita harus menjaga 5 prinsip dasar tersebut. Nah, untuk lebih memahami dari materi ini, Ibu ingin kalian semua berdiskusi secara kelompok dan melanjutkan dengan tugas-tugas kelompok yang akan Ibu berikan kepada kalian. Oke, untuk selanjutnya Ibu pengen kalian menggali informasi lebih jauh lagi tentang Al-Kulliyah Al-Khamsah. Seperti yang tadi Ibu jelaskan ya, ciri-ciri Al-Kulliyah Al-Khamsah atau macam-macamnya apa, contohnya apa, dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Kemudian kalian gali sumber informasinya melalui infografis. Oke, siap ya anak-anak ya? Siap, silahkan.
Oke, sudah selesai buat infografisnya? Sudah. Oke, sekarang silakan kelompok yang mau mempresentasikan infografisnya. Ibu persilakan ke depan. Ya, silakan. Yuk semua satu kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang infografis yang telah kami buat, yaitu Hifz al-Aqal. Yang dimana Hifz al-Aqal berarti menjaga akal. Dalam tujuan Islam, menjaga akal untuk umat Islam menjaga pikirannya serta bisa membedakan baik dan buruknya. Lalu dapat menjalankan kehidupan dengan baik dan penuh kesadaran. Lalu terdapat 3 contoh dalam Hifz al-Aqal. Yang pertama, larangan meminum khamar atau minuman alkohol dan berjudi, yang dimana zat-zat tersebut dapat merusak akal dan menghilangkan kesadaran. Yang kedua, ada anjuran menuntut ilmu, yang dimana agama Islam sangat mendukung umatnya untuk menuntut ilmu agar dapat berpikir kritis dan sebagai bentuk pemeliharaan akal. Dan yang terakhir, larangan untuk berjudi dan yang terakhir adalah larangan untuk berjudi, yang dimana perilaku tersebut dapat merusak akidah seseorang. Oke, terima kasih tepuk tangan dong. Alhamdulillah ya. Sini, rata saya sebelah sini. Oke, alhamdulillah presentasinya. Sekarang silakan, ada yang mau bertanya, silakan. Menjaga agama, jiwa, akal, keturunan. Saya Umes Putri, perwakilan dari kelompok 2. Jadi sebelumnya, Islam adalah agama sempurna dengan perangkat hukum yang bersifat universal. Lebih dari itu, Allah SWT merancang hukum Islam dengan penuh pertimbangan yang amat sempurna. Hukum Islam ini memiliki tujuan tertentu. Jadi pertanyaan saya, sebutkan tujuan tersebut. Baik, Aul, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Dari pertanyaan tersebut terdapat jawabannya, yaitu tujuan dari tujuan apa tuh? Tujuan tersebut terdapat 5 tujuan. Yang pertama, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga akal. Yang semuanya dapat disimpulkan menjadi satu tujuan, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan bagi umat Islam. Oke, terima kasih. Duduk kembali ya. Terima kasih ya, Nak ya. Oke, Ibu harap tadi setelah kalian menggali informasi tentang apa itu Al-Kuliah Al-Homsah yang telah kalian buat di dalam infografisnya, tolong dibagikan ke teman-temannya ya. Selanjutnya adalah ada tugas dari Ibu. Ibu ada beberapa kartu. Di sini ada soal dan ada jawaban ya. Nanti Ibu akan memberikan kepada kalian satu persatu kartu soal ini. Nanti kalian silakan mencari pasangan jawabannya. Paham ya? Oke, silakan. Nah, dibagiin. Dibagiin, acak. Oke, coba semua sudah pegang kartunya? Coba semua pegang tangannya semua. Kartunya semua pegang sudah? Ada yang sudah belum kebagian? Oke. Sudah semua? Ada yang belum? Sudah ya? Oke, kalau sudah kalian silakan mencari pasangan jawaban dengan kelompok kalian boleh. Silahkan, Ibu persilakan. Silakan boleh keluar dari kelompoknya, boleh. Silakan mencari.
Boleh, silakan antar kelompok mencari, silakan. Silakan mencocokkan pasangannya. Kalau tidak ketemu dengan kelompok yang lain, silakan. Silakan boleh cari di tempat sebelah, kalau tidak ada cari di sana. Silakan cari, silakan. Ada yang bertanya, ada yang menjawab, silakan. Silakan mencari jawabannya. Oke, kalau sudah ketemu silakan ke depan yang sudah ketemu pasangannya. Ibu minta 2 orang yang sudah ketemu. Silakan yang sudah ketemu 2 orang. Oke, silakan sini ke depan. Kalau sudah. Silakan. Yuk, yang sudah. Yuk, satu dengan pasangannya. Yuk silakan yuk. Ayo cepat. Ayo maju yang sudah ketemu. Yuk silakan sini berdiri. Dipegang, tunjukkan kartunya. Yuk ambil kartunya. Terus ngapain? Kamu sudah dapat? Oke, apa pertanyaannya kamu? Baca yang kencang. Jadi pertanyaannya menjaga akal atau Menjaga akal hifzuddin. Ya, apa jawabannya menjaga akal? Hindari minuman keras. Hadap ke sana. Ya, menjaga akal ya? Kak, pertanyaannya apa jawabannya? Menghindari minuman keras. Menghindari minuman keras. Oke, tepuk tangan. Yuk. Ada lagi yang sudah dapat? Coba yuk, cepat. Yuk. Yuk, kamu dapat pertanyaan apa? Menjaga keturunan. Apa jawabannya? Menghindari perbuatan zina. Silakan, oke, tepuk tangan. Ada lagi yang dapat? Ya, cepat. Yuk. Ayo. Apa pertanyaannya yang kamu dapatkan? Menjaga akal. Menjaga akal. Bagaimana menjaga akal? Konsentrasi dalam belajar. Konsentrasi dalam belajar. Oke, terima kasih. Terakhir. Silakan. Ada lagi yang sudah dapat jawabannya? Oke, kamu dapat pertanyaan apa? Menjaga keturunan. Menjaga bagaimana caranya? Menghindari pergaulan bebas. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, silakan dikumpulkan kembali kartu soalnya. Ya, dikumpulkan kembali. Oke. Sekarang kita mengambil refleksi atau kesimpulan daripada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, sebelumnya Ibu akan menjelaskan kembali. Ya, al-hifzu akal adalah menjaga akal. Akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak kita lahir ya sampai sekarang kalian harus jaga. Ya. Cara menjaganya adalah tentunya yang pertama merawatnya dengan apa? Belajar dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian apa lagi? Kalau bermain game jangan terlalu lama. Kenapa kamu main game terlalu lama? Akan merusak akal pikiran, ya kan? Kemudian apalagi contohnya? Selain bermain game. Kenapa? Tidak minum minuman alkohol, ya, atau obat-obatan terlarang, ya. Yang tadi sudah kita gali, ya.
Minum minuman alkohol akan merusak akal kita. Ya, kalau sekarang mungkin tidak terasa, tapi nanti setelah kalian akan sudah berumur sekitar 50 tahun, nah akan terasa ya dampak itu. Kemudian tadi kita juga telah mempelajari ada al-hifzu al-mal ya. Menjaga apa? Harta. Kira-kira kita nanti punya uang 5 miliar, alhamdulillah. Nah, kalau kita bisa menjaganya, insya Allah sepanjang hayat kita, insya Allah kita akan tidak kekurangan harta. Ya kan? Tapi kalau seandainya kita punya uang 5 miliar, ya, atau berapapun itu jumlahnya, tetapi kita tidak bisa menjaganya. Contoh, yuk, uangnya banyak, scroll Shopee, ya, scroll belanja, habis dibeli, wah nggak sedang dibuang, ya kan, dilemparin. Besok belanja lagi apa? Yang terbaru, yang branded. Kemudian apa lagi? Dilemparin lagi. Kira-kira kalau mental konsumtif seperti itu, ya mental apa tuh namanya? Pemborosan, kira-kira bisa terjaga nggak hartanya? Tidak, ya. Itu kita termasuk apa tadi? Saudaranya setan, ya. Innal mubazzirina kanu ihwana syayatin. Wa kana syaitanu lirabbihi kafuro, ya. Setan itu adalah apa namanya? Menghambur-hamburkan harta, ya, dan setan itu musuh Allah yang nyata. Baik anak-anak ibu semuanya, setelah tadi ibu menjelaskan kepada kalian panjang lebar materi kita pada hari ini, nah sekarang ibu akan memberikan kalian lembar refleksi, ya. Lembar refleksi ini nanti kalian isi, tulis nama di kertasnya, kemudian kalian kumpulkan kembali sama Bu Eva, ya. Paham ya? Ibu tunggu hari ini diselesaikan lembar refleksinya. Dalam lembar refleksi ini ada beberapa rangkuman atau ringkasan dari materi yang telah kita pelajari. Seperti jelaskan contoh perilaku apa yang mencerminkan dari hifdzu ad-din, kemudian bagaimana implementasinya, ya, dan bagaimana caranya untuk menjadikan hifdzul al-aql itu di dalam al-kuliah al-khamsah. Silakan dikerjakan ya, ibu tunggu. Oke, sebelum kita tutup ya, ibu ulang lagi. Sekali lagi. Menjaga agama apa? Hifdzu ad-din, ya. Menjaga akal, hifdzul akli. Menjaga harta, hifdzul mal. Menjaga keturunan, hifdzu an-nas, ya. Itu 5 prinsip dasar yang dikenal dengan al-kulliyah al-khamsah, ya. Jadi kalau ada pertanyaan, sebutkan 5 al-kulliyah al-khamsah. Kalian sudah bisa, ya. Sebutkan macam-macam dari hifdzu an-nasr. Kalian sudah tahu apa itu hifdzu an-nasr, ya. Sebutkan macam-macam dari hifdzul akli. 3 macam. Kalian sudah bisa menyebutkan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, Bu rasa kalian semua sudah memahaminya, ya. Dan kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita tutup materi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman, ya. Semoga kita juga bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita, ya. Ibu akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.